Putri, apa kabar nih kalian nih? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah banyak, insya Allah kita sehat. Sehat. Corona, bahas corona, kalian ngapain aja nih selama COVID? Selama beberapa bulan ini sih cuma rebahan ya sama ngerjain tugas gitu aja sih. Rebahan. Mm-mm. Kamu? Sama sih Mbak, kita juga belum pernah masuk, sedangkan saya itu baru semester 1 loh. Belum masuk ke universitasnya, itu gimana sih suasana di sana? Kasian sekali, dia anak SMA yang mempunyai pandangan anak kuliah tuh enak, tapi dia kuliahnya di rumah. Iya. Kasian sekali. Berarti kamu ketemu teman-temannya via Online. Zoom, Iya. via online. Ada yang teman dari sini nggak? Dari daerah kalian? Nggak ada? Kalau aku sih ada ya banyak, tapi kalau dia nggak tahu. Dari SMA, Jepara. Oh, dari Jepara juga ada. Kalian pakai hijau-hijau. Dari manakah kalian ini? Berasal universitas manakah? Kami dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kalau kalian biasanya sih dengarnya sebutannya Unisula ya. Unisula. Iya. Catat guys, Unisula. Ya. Jadi kalau kalian tanya Unisula itu di mana sih? Jadi Unisula sendiri itu tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, kilometer 4, Kecamatan Pedung. Jadi kalau kalian dari sini itu ke arah barat ya, ke arah barat, terus di sampingnya Dari terminal sini tuh Pedung. dari mana? Dari SMA Mbak. Yang nonton dari. Dari SMA Negeri 1 Donorojo. Ya. Jadi Di kalau sebelahnya dari Jepara itu. ya, dari Jepara itu sebelah kanan ya, sebelah kanannya itu pepetan sama masjid, rumah sakit Mbak, Rumah Sakit Agung Semarang. Ya. Kalian pasti kenal, pernah dengar terminal Terboyo. Nah, itu di sampingnya. Kalian pasti, kalau kalian di daerah Semarang, di daerah yang sudah mengenal banjir, nah mereka adalah Kawasan kita. Iya. universitas yang sangat kaya karena mempunyai kolam renang sendiri ya. Iya, waterboom. Waterboom. Oke, alamat kalian terdeteksi nggak di Google Map? Kan siapa tahu Alhamdulillah. teman-teman yang mau cari Unisula ke Universitas Islam Sultan Agung itu. Iya, terdeteksi Mbak. Jadi kalau kalian mau cari alamatnya, kalian bisa searching saja di Maps ya, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pasti langsung kedeteksi. Ada ini nggak, alamat webnya? Mungkin teman-teman mau ada www.unisu apa gitu. Kalau nanti alamat webnya nanti kita cantumin aja ya Mbak yang di bawah linknya. Editor, tolong ya editor ya, di bawah sini kasih. Oke. Ada apa aja sih fakultas di sana? Banyak pasti. Banyak. Boleh sebutin nggak? Boleh. Kebetulan di Unisula sendiri itu ada 11 fakultas atau jurusan ya. Fakultas yang pertama itu ada kedokteran gigi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Agama Islam, terus Fakultas Teknik Industri, Psikologi, Ilmu Keperawatan, Fakultas Bahasa dan Komunikasi, dan yang terakhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Boleh disebutin tuh satu-satu dari mungkin fakultas kedokteran sendiri itu, biaya awalnya berapa, biaya pendaftarannya berapa, biaya per semesternya berapa atau per tahunnya berapa, atau ada tambahan apa lagi bisa. Tapi semuanya jenjang S1, apa ada D3 juga? Ada D3, S1, S2 sama S3-nya. Oke, sebutin aja ya. Ya. Fakultasnya apa, jenjangnya dia S1 atau D3, lalu biayanya. Biar teman-teman paham, teman-teman tahu. Jadi gini Mbak, di Fakultas Kedokteran sendiri ini ada beberapa program studi. Salah satunya ini kedokteran umum, jenjangnya S1, akreditasinya sudah A. Nah, untuk biayanya sendiri untuk gelombang pertama ini 300 juta. Nah, 300 juta. 300 juta. Jadi teman-teman, biaya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu ada kedokteran, biayanya 300 juta. Benar? Iya. Akreditasinya sudah A, jenjangnya juga udah S1. Iya, kalau kalian daftarnya di gelombang berikutnya itu ada penambahan biaya selisih 30 juta. Jadi di gelombang 2 30 juta Iya, tambahannya ya. Iya,
Kalau di gelombang 3 jadi kali 60 tinggal juta. ya 60 gitu. Terus untuk di farmasi ini akreditasinya B, jenjang S1, gelombang pertamanya 20 juta. Selisihnya 2 juta per gelombang. Oh, 2 juta per gelombang. Terus selanjutnya kebidanan itu biayanya 14 juta, selisihnya 2 juta. Jenjang apa itu D3 apa S1? S1. Bidan S1. Iya. Terus kebidanan atau ahli jenjang itu biayanya 7 juta per selisih per gelombangnya itu 1 juta. Terus lanjut lagi nih Mbak yang ke kedokteran gigi. Untuk kedokteran gigi sendiri ini ada satu prodi yaitu kedokteran gigi. Terus akreditasinya juga sudah A. Untuk biayanya sendiri di gelombang pertama ada sebesar 230 juta. Untuk selisihnya 30 juta per gelombang. Jadi sama kayak dokter umum. Iya, sama. Terus untuk Fakultas Ilmu Keperawatan di sini ada 2 prodi. Ada keperawatan S1 sama keperawatan D3. Ada 2 ya. Ya, akreditasinya masih sama Mbak, B semua. Untuk biayanya sendiri untuk yang S1 sebesar 12.500.000. Untuk selisihnya sama, jadi setiap gelombang itu harganya sama semua 12.500.000. Setiap gelombangnya nggak ada kenaikan juga. Nggak ada. Untuk keperawatan S1. Untuk untuk D3 itu 9 juta. Setiap gelombangnya naik 1 juta. Oh, untuk yang D3 itu dari 9 juta Ya, naik 1 juta. 10 juta berarti ya. Iya. Per gelombangnya 1 juta. 1 juta benar. Terus kemudian lanjut ke Fakultas Teknik. Di sini Fakultas Teknik sendiri ada 2 prodi. Ada teknik sipil sama planologi. Ini akreditasinya B semua. Untuk teknik sipil sendiri untuk biayanya di gelombang pertama sebesar 15.500.000 dengan selisih 2 juta per gelombang. Untuk planologi gelombang pertamanya 10.500.000, selisih 1 juta per gelombang. Terus lanjut nih Mbak ke Fakultas Hukum. Di sini Fakultas Hukum cuma ada 1 prodi yaitu Ilmu Hukum, akreditasinya sudah A. Untuk biayanya 15 juta untuk gelombang pertama dengan selisih 1 juta per gelombang. Terus lanjut ke Fakultas Ekonomi Mbak. Di Fakultas Ekonomi sendiri ada 3 ya Mbak, ada 3 prodi, manajemen S1, akuntansi S1 sama akuntansi D3. Nah, untuk prodi manajemen sendiri ini akreditasinya udah A Mbak. Jadi untuk biayanya sendiri di gelombang pertama sebesar 16 juta. Untuk selisihnya 1 juta per gelombang. Untuk prodi akuntansi S1 akreditasinya udah A. Terus biaya gelombang pertamanya 14.500.000. Selisihnya 1 juta. Untuk akuntansi D3 ini 3 juta. Untuk gelombang pertama selisihnya 500.000. Oh, berarti di akuntansi ada S1 dan D3. Iya, ada. Terus untuk Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ada 2 prodi. Di sini ada syariah sama tarbiyah. Syariahnya akreditasinya B. Terus untuk biayanya sendiri untuk gelombang pertama 3 juta, selisih 500.000 per gelombang. Untuk tarbiyah akreditasinya A. Biaya untuk gelombang pertamanya 3.500.000 dengan selisih sama tadi 500.000 per gelombang. Terus lanjut nih Mbak di teknologi industri. Di teknologi industri ini ada 3 prodi. Ada teknik elektro, teknik industri, sama teknik informatika. Di sini di teknik elektro akreditasinya B. Untuk biayanya 10 juta di gelombang pertama.
Untuk gelombang berikutnya ada selisih 1.500.000 per gelombang. Terus untuk teknik industri ini akreditasinya B, biaya gelombang pertamanya 10 juta dengan selisih sama 1.500.000 per gelombang. Untuk teknik informatika sendiri ini akreditasinya C, Mbak. Untuk biayanya 7.500.000 dan selisih 1 juta per gelombang. Kita lanjut ke ini ya Mbak, psikologi. Psikologi cuma ada satu prodi. Di sini psikologi akreditasinya A. Untuk biayanya sendiri 13 juta dengan selisih 500.000 per gelombang. Untuk Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, di sini ada tiga program studi: pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, sama ilmu komunikasi pemasaran. Untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri, ini akreditasinya B. Untuk biayanya 7 juta dengan selisih 1 juta per gelombang. Itu pendidikan bahasa Inggris? Iya, pendidikan. Berarti bisa jadi guru? Bisa. Terus sastra, untuk sastra Inggris ini akreditasinya A dengan biaya sama seperti tadi yang pendidikan 7 juta, terus selisihnya juga sama 1 juta per gelombang. Untuk ilmu komunikasi pemasaran ini akreditasinya B dengan biaya 7 juta di gelombang pertama dan selisih 1 juta untuk gelombang berikutnya. Terus yang terakhir ini ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk program studi sendiri ini ada 3: pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sama PGSD. Untuk akreditasinya sama semua B. Untuk biayanya pendidikan matematika sama bahasa dan sastra Indonesia ini untuk gelombang pertama harganya sama 7 juta dengan selisih 1 juta per gelombang. Bener aku potong. Dia punya lab school nggak? Kayak punya sekolah gitu? Ada. Terus untuk PGSD ini di gelombang pertama biayanya 10 juta dengan selisih 1 juta per gelombang. PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Jadi guru sekolah dasar. Oke. Ada nggak sih jalur-jalur untuk masuk ke Universitas Islam Sultan Agung? Ada nggak? Nah, Unisula itu swasta Kak. Nah, jadi itu di Unisula ada 2 jalur. Kita itu bisa lewatnya itu jalur prestasi dan juga ada jalur mandiri gitu. Di sana basically berarti Universitas Islam. Iya. Tapi mahasiswanya boleh umum? Boleh. Harus berjilbab semua? Kalau yang perempuan wajib. Meskipun beda agama pakai jilbab? Iya sih, kayak kalau menurut kalau aku sendiri nggak tahu ya jelasnya kayak gimana, tapi kalau dengar kabar simpang siur sih katanya gitu, yang non muslim, yang tapi banyak kok yang biasanya kan di Unisula kan juga kayak ada mahasiswa dari luar, itu banyak kok yang nggak pakai jilbab gitu, banyak. Oh, berarti boleh. Terus alasan apa sih kalian masuk ke Universitas Islam Sultan Agung? Aku Alasannya sendiri apa? alasan masuk situ tuh Jadi karena ditolak, kan udah ditolak PTN ya, udah nyoba masuk PTN beberapa kali, terus ditolak kan, terus itu pilihan terakhirnya manut sama orang tua, disuruh masuk di situ. Gara-gara itu kebanyakan tetanggaku tuh banyak yang di Unisula dengan kata-kata Unisula bagus gini-gini, jadi masuk aja. Iya, dari tadi kamu jelasin akreditasinya juga sudah B ke atas. Iya. Meskipun biayanya ya rentan ke menengah ke atas. Universitas Iya. Sultan. Universitas Sultan. Jadi alasannya Vina masuk ke Universitas Sultan ini adalah karena dari orang tua. Iya. Meskipun awalnya adalah ditolak dari PTN. Bukan ditolak sih sebenarnya, nggak masuk. Iya. Kalau dari
Putri sendiri alasan masuk ke universitas. Kalau alasan keseluruhan sih Kak, itu sama aja sih Kak kayak Kak Vina ya. Ditolak PTN. Iya, ditolak PTN. Terus untuk yang alasan berikutnya itu kalau dilihat universitas kita itu termasuk ke universitas Islam yang terbaik sih Kak. Di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Iya. Islam, itu yang Islam, universitas Islam swasta. Sekarang jurusan kalian kuliah tuh apa? Di kuliah nih. Aku akuntansi. S1. D3. D3. Kamu? Kalau aku di farmasi Kak, S1. Kamu udah semester berapa sekarang, Vina? Semester 3 mau ke 4. Udah ujian? Belum, Januari kalau nggak salah. Januari. Kamu? Kalau Asia nih maba. Iya, baru banget ini maba semester 1 Kak. Semester 1. Apa ya? Kalian masuk ke Universitas Sultan Agung. Iya. Jurusan kalian beda-beda. Alasan kalian tuh apa masuk jurusan itu? Kenapa nggak kedokteran gitu? Kenapa pikirannya ke situ, nggak ke kedokteran, nggak ke psikologi? Kan biasanya hype-nya tuh mereka. Kalau aku sendiri sih dari kecil tuh pengen banget ya, kalau kita kan kalau kecil kan biasanya sering ikut ibu ke bank atau kemana gitu kan. Oh, cita-cita masuk bank gitu. Iya, yang pegawai bank kan pakai jilbab cantik-cantik gitu. Jadi AC gitu, adem. Jadi kayak pengen aja gitu kerja nanti kalau udah lulus kerja nanti lulus kuliah. Lulus kuliah nanti Kerjanya. masuknya kerjanya di bank gitu. Kalau ditolak di bank kemana nih? Putusan orang tua lagi. Ya enggak sih, kan kalau itu kan ngalir aja dulu, yang penting kan kalau kan kitanya sendiri kan kalau mau kerja di bank kan, kalau enggak manajemen kan di akuntansi gitu. Walaupun sekarang kan lulusan apa aja bisa masuk di bank gitu sih, tapi Banyak kok kalau manajemen akuntansi itu banyak sekali peluang kerjanya. Mungkin dari pabrik gitu atau bisnis yang lain gitu. Kalau kamu sendiri nih, Putri, apa nih alasannya? Kalau aku masuk di farmasi nih Kak ya, yang banyak sih Kak alasanku masuk di farmasi. Obat-obat. Nah, itu salah satunya. Skincare. Oke. Biar beautiful. Ya. Nggak Biar insecure. glow up ya Kak. Glow up. Untuk alasannya itu yang pertama itu Kak, sampai kapanpun kesehatan itu diperlukan ya Kak. Bikinlah nih vaksin-vaksin buat corona ini harusnya kamu. Iya. Baru semester pertama Kak, jadi nggak bisa. Belum ke sana Kak, masih di dasarnya aja Kak. Nah, Semangat ya. Di situ ada beasiswa nggak sih di Universitas Sultan Agung itu? tentunya ada Kak, di Unisula itu ada beasiswa. Beasiswa apa aja tuh? Banyak ya. Untuk yang pertama itu kita ada di situ ada beasiswa untuk hafiz Al-Qur'an tentunya. Di situ itu ada beberapa kategori ya Kak. Untuk yang pertama itu kategorinya itu kalau hafiz Al-Qur'an 30 juz itu biayanya itu keringanan keseluruhan berupa pembebasan dari pembangunan institusi atau OPI. Berarti kalau seumpama saya nih bisa 30 juz tadi, aku masuk kedokteran free. Iya. Serius? Untuk itu Kak, untuk kuota beasiswa hafiz Al-Qur'an itu ditentukan oleh masing-masing fakultas gitu. Jadi ada ketentuannya sendiri-sendiri. Oh gitu. Untuk Kirain sama kan enak gitu ya. Iya. Masuk kedokteran. Untuk selanjutnya itu ada beasiswa Universitas Cemerlang Kak. Di situ itu kan kita kan biasanya ada yang di bidang olahraga tentunya. Di situ bisa masuk di beasiswa Universitas Cemerlang. Meskipun jurusan nggak ada olahraga ya di sini ya? Apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti piagam atlet lah ya bisa Iya, dibilang. iya. Piagam Yang punya dari punya prestasi olahraga bisa dipakai untuk masuk sini. Bisa. Kedokteran bisa. Kurang paham ya Kak kalau itu. Perawat gitu bisa. Tapi kalau temanku sendiri itu punya prestasi di itu, dia juara nari provinsi kalau nggak salah, itu bisa dipakai, dapat potongan biaya. Dia jurusan apa? Ekonomi sama kayak aku. Jadi itu kayak keringanan gitu loh Kak, keringanan potongan berapa persen dari fakultas seperti itu. Keringan itu hanya di awal atau setiap semester? Seterusnya. Oh, seterusnya.
Terus ada apa lagi? Terus selanjutnya itu ada beasiswa untuk santri. Nah, Santri. Di iya. sana ada pesantren berarti? Ada. Di situ pesantrennya itu namanya pesan masal. Untuk santri yang seumpama kita awalnya ini dari SMA, Iya. kesana jadi santri gitu, Bisa. atau dari sini pondok, atau dari SMA-nya tuh pondokan atau gimana? Gini, kalau kan kita kan SMA, SMA-nya tuh jadi santri mondok di pondok, misal pondok A gitu kan. Nanti kalau kita mau masuk di Unisula itu ada keringanan potongan berapa persen untuk yang santri tadi gitu. Seperti itu. Cowok cewek dapat ya berarti? Dapat. Terus tips and triknya nih buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun mereka melihat video ini, buat bisa masuk ke universitas kalian tuh apa? Nah, untuk trik and tipsnya sendiri dari aku ya Kak ya. Ini untuk adik-adiknya sendiri kalau mau masuk di Unisula dengan harga yang relatif murah, ini bisa nih untuk mempersiapkan diri yang punya itu, yang hafal Quran atau apa, atau punya prestasi-prestasi, bisa banget buat lumayan kan dapat potongan beberapa persen buat kedepannya juga, biar biaya kuliahnya juga nggak tinggi banget gitu kan. Terus yang juga punya prestasi di sekolah kayak bidang olahraga, musik atau apa, itu juga bisa dimanfaatkan. Seperti itu Kak. Masuk di situ ada soal-soal gitu nggak sih? Ada. Kalau aku dulu tuh tesnya kan kebetulan offline. Jadi aku itu tes, untuk tesnya sendiri tuh nggak yang disuruh ngaji atau gimana, itu enggak Kak. Jadi kayak seputar umum aja, kayak ya ada matematika, Psikologi. PS gitu, psikologi gitu sih. Umum aja, enggak yang ngaji atau apa gitu, enggak. Kalau Putri gimana? Kalau aku beda Kak, sama Kak Vina itu beda. Kalau Kak Vina kan lewatnya offline ya. Kalau online? Iya online. Kamu kena corona berarti Iya. ya? Terus untuk itu tips and triknya ya Kak. Tentunya kita itu harus semangat belajar, tingkatkan prestasi untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk di online sendiri, waktu aku daftar itu Kak, nggak ada tes. Oh, nggak ada tes. Beruntunglah kamu ya berarti ya. Jadi pakainya itu pakai nilai rapor. Oh, nilai rapor. Gelombang 1 pun nggak pakai itu. Gelombang 1 pakai nilai rapor nggak? Nggak, beda. Waktu itu karena ada corona ya Kak, aku masuknya itu gelombang 3 jadinya. Gelombang 1-nya kapan nih untuk tahun ini? Untuk tahun ini sendiri gelombang 1-nya kayaknya udah lewat dari Oktober kemarin deh. Kalau gelombang 2-nya? Dari Kira-kira. untuk gelombang keduanya bisa dicek sendiri ya Kak ya. Di sini Unisula ada link webnya. Kalian bisa saja searching di www.pmb.unisula.ac.id. Jadi kalian bisa dapat informasi mengenai PMB Unisula sendiri. Nanti editor ditulis ya tadi biar teman-teman yang ada di rumah nggak lupa dan nggak salah, nggak typo ya, biar langsung ketemu. Untuk biaya pendaftarannya sendiri, Untuk biaya pendaftaran sendiri, untuk yang tiap fakultas beda nggak? Sama? kalau sama sih Kak, semuanya sama. Kalau tahun ini kayaknya tahun ini 100.000. Kalau pas tahunnya kita 250. Tahun ini tuh 2021 pendaftaran besok itu ya, 100.000. 100.000. Oh, kepotong corona mungkin Iya, ya. Untuk kedokteran sendiri 100.000 juga? Gak mungkin lah. Enggak, beda kayaknya Kak. Kalau yang kedokteran sendiri kita kurang tahu ya. Soalnya kita cuma tahu informasinya sesuai yang ini aja. Jadi teman-teman yang mau mendaftar ke Unisula, kalian harus tetap stay, cek terus tuh website tentang PMB tadi ya, PMB di Unisula itu, biar kalian nggak ketinggalan. Jadi mereka sudah mulai membuka pendaftaran dari Oktober, benar kan? Dari Oktober 2020 itu gelombang 1. Jadi kalian jangan sampai kelewat di gelombang 2 kalau pengen biayanya rada bisa terjangkau lah. Iya.
Lalu kalian di sana ngekos apa asrama? Kalau aku ngekos. Kalau kamu? Kalau aku itu rencananya asrama kak. Oh, kamu masih di rumah kok Iya ya? masih di rumah. Masih ikut orang tua. Kamu ngekos, biaya hidup di sana kira-kira berapa? Mahal lah ya Semarang Iya. bawah ya. Kalau aku sendiri itu udah minim budget banget ya kak. Kalau Dari orang tua aku- berapa? Ngasihnya? Kalau per hari aku biasanya sih itu kak hitungannya kalau uang habis minta gitu. Kamu dikasihnya per hari sama orang tua? Enggak, per minggu. Oh, per Per minggu. minggu. Jadi Berapa kalau- satu minggu? Kalau hitungan per harinya ini kayak ya untuk hitungan per hari aku sendiri yang minim budget banget ini seharinya 60.000. Sehari 60.000. Jadi kan Ya aku kan Allah. itu ke Kepala kampus aku. ngegrab jadi PP ngegrab itu 20.000. Nah untuk makan sendiri makannya kan Kamu nggak bisa kebetulan naik motor? nggak berani kak. Oh. Bisa tapi nggak berani. Terus? Terus untuk makan sendiri, makan kebetulan nasi masak sendiri. Untuk lauknya beli kira-kira dari pagi sampai malam 15.000. Ya di apa? Di warung-warung ya kan Kak. Untuk kemudian yang 15.000 ini untuk kita di kampus buat jajan-jajan Kak, kan Di dari kantin. pagi. Iya, di kantin. Untuk sehari itu 15.000 dan yang 10.000 itu buat dana lain-lain kan biasanya kayak ada fotokopi apa gitu. Fotokopi adalah handalan kita. Iya. Masukin aja ke proposal orang tua. Fotokopi gitu Kak. Kos berapa kos di sana? Kalau kos relatif ya Kak. Kalau aku sendiri kosnya 700.000 per bulan. Umumnya di sana berapa? Umumnya untuk yang biasa saja tuh 500 sampai 800. Biasa saja. Yang Biasa saja itu tuh gimana biasa saja? kayak kamar mandi kalau Kamar biasanya mandi luar berapa? kamar mandi luar tuh harga 500 sampai 600.000. Buat yang kamar mandi dalam itu 700 sampai 800. Kamu tuh yang 700? Ya aku yang 700. Itu satu orang? Itu satu orang. Kalau Kalau dua dua orang orang beda lagi. Kalau temanku tuh ada yang 2 orang satu kamar itu 900. Mahal ya guys. Yes. Mahal. Jadi nih perbedaan, saya kan dari UNES dari atas, dia di Unisula. Memang di Semarang tuh bukan kejenjangan sosial ya, apa ya, emang biaya hidupnya ya, Iya, biaya iya, hidupnya iya. itu beda. Di bawah itu bisa dibilang 30.000 tuh nggak bakalan cukup. Nggak cukup. Tapi kalau kamu di atas 30.000 cukup. Tapi semua tergantung orangnya sih ya. Iya. Tapi dia nggak cuma universitasnya aja yang sultan, anaknya juga sultan, harus Gojek, harus nge-Grab. Kamu nggak mau pakai bus trans? Kalau nggak ada Kak, nggak ada kok. Kalau ke yang di gang kosku tuh nggak ada yang trans Semarang ya. Kalau trans Semarang nggak ada, BRT juga nggak lewat situ. Jadi cuma sampai gangnya itu aja jauh banget Kak. Jadi nggak nyampe. Kamu yang nyebrang itu apa yang mana sih? Aku yang Genu Indah. Gak tahu aku. Ya pokoknya itu. Jadi nggak ada transportasi umum yang bisa lewat situ gitu loh Kak. Jadi cuma bisa dijangkau sama Gojek, Grab. Gojek gitu. Terus kamu nih? Kalau aku sih Kak, kalau aku cari informasi ya Kak tentang asrama itu udah sih Kak lumayan. Asrama berapa? Kalau asrama itu untuk biaya pendaftaran ya Kak untuk tahun kemarin itu 200.000. Kamu udah bayar belum? Belum sih Kak. Tapi udah apa ya? Udah cari-cari. booking? Iya. Udah dapat? Belum sih Kak. Untuk kuota tahun ini belum dibuka. Kalau ke asrama tuh harus jadi santri? Enggak? Oh harus jadi santri. Jadi nggak asrama umum ya? Kan asramanya tuh sekalian sama Santri santrinya itu. gitu. Iya. Oh. Jadi kalau kalian teman-teman yang mau di asrama, kalian tuh harus santri. Berarti yang beda agama nggak boleh masuk ke asrama dong? Kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi mohon maaf sekali untuk yang non muslim, kalian harus ngekos guys. Iya. Jadi carilah kos-kosan sultan yang lainnya. Terus kalau enaknya di asrama ya Kak, enaknya di asrama ini tuh ada kayak misal kalau ngekos kan biasanya nyuci sendiri, masak sendiri. Kalau di asrama ini udah bersih gitu kan, Di-laundryin. terus Oh, ada tukang makannya, laundrynya. ya, jadi kita nggak usah susah-susah nyuci gitu Kak. Terus makan juga di slot disediain gitu ya Kak ya. Enggak, kalau Ada kantin. iya ada kantin. Tapi di asrama itu kita nggak boleh masak Kak. Itu.
Enak dong, nggak boleh Iya, nggak masak. boleh masak. Beli. Ada kantinnya, ada marketnya juga. Oh kak, berarti beli apa bayar dari awal? Beli sendiri. Oh, beli tiap makan beli sendiri. Iya. Nah, sekarang suka dukanya kalian kuliah tuh apa sih? Sukanya dulu lah dari Putri. Nah, untuk suka duka ya kak, kalau dibandingin kak, suka sama duka ini lebih ke dukanya kak. Berapa persen dukanya? 70%. Mungkin ada ya kak. Sukanya 30% doang. Dukanya apa? Kalau dukanya ini kak, kita ini kan belum masuk ya kak, masih online dari awal. Soalnya kan saya yang satu ya. Iya. Jadi yang pertama nggak bisa ketemu sama teman-teman. Gitu kak, sedih banget. Terus sukanya sih kak, mungkin karena 70% cuma satu doang yang sukain. Oke. untuk ya itu sih kak. Dosennya gimana dosennya? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, atau galak, atau killer, atau baik hati, atau banyak tugas? Bisa dijelaskan? Tentunya ya kak, kalau tugasnya wow, amazing, banyak banget. Beda ya kan dari SMA ke kuliah. Iya beda sih. Nah kita itu harus menyesuaikan dirinya. Gitu. Coba kamu bilang sama bapak dosen pertanyaan kasih saya tugas saya baru semester 1. Iya kak, untuk itu ya kak, mungkin sedihnya itu kalau ada jam reschedule ya kak. Jadi itu biasanya reschedule-nya itu ditaruh di Sabtu gitu. Jadi kita untuk waktu weekend itu kurang selalu. Kalian ada di kelas ini nggak? Kelas apa namanya? Kelas kerja atau apa? Kelas khusus kayak gitu? Kelas tugas? Enggak sih kak, tambahan hasil saja. Oh gitu. Asdos itu S1 atau semester berapa gitu? Enggak, kalau aku dari awal aku udah asdos, soalnya kan aku D3, jadi kebanyakan praktek. Jadi dari semester pertama itu udah setiap matkul praktek itu pasti ada asdosnya sendiri-sendiri gitu. Maksudnya yang jadi asdos itu orang lain apa kamu? Enggak, asdos itu kayak Asisten tambahan pelajaran dari dosennya gitu. Iya, cuma melanjutkan apa yang diberikan sama dosen terus dilanjutkan sama asdosnya gitu. Oh jadi orang lain. Tapi yang seseorang yang jadi asdos ini adalah dia yang udah lulus S1 atau dia masih kuliah juga? Dia yang sepertinya itu yang sedang proses di belajar di S2 gitu kak. Jadi dia lulus S1 berarti ya. Kalau suka dukanya bagi kamu nih Vina? Kalau aku sukanya sendiri kan udah punya pengalaman nih di sana. Iya. Itu kalau bisa ketemu nih sama teman-teman dari berbagai wilayah kan, punya pengalaman baru, terus sukanya lagi kalau kan weekend. Nah kalau weekend ini biasanya Nongkrong. iya out sama teman-teman gitu kak. Terus kalau dukanya sendiri banyak ya. Dukanya sendiri kalau waktu hujan nih dukanya banjiran. Terus kadang kalau udah banjir kan males gitu ya kak, terus kadang udah nyampe kampus basah-basah, terus dosennya malah biasanya nggak ada banget ya gitu ya. liburin ya. Terus kalau dukanya lagi kalau udah kan biasanya kan ada kelas pagi, siang, terus yang terakhir nih ditaruh di sore banget gitu ya kak. Di sore berapa kadang sampai jam 5, kadang kan kuliah yang terakhir siang tuh jam 12. Di jam 12 ke jam 4 kan lumayan nih, agak panjang. Nih udah nungguin lama banget kalau taunya biasanya gaji gitu kan. Harusnya lo booking dari awal Cen. Bapak ada tugas tidak, kalau tidak saya pulang nih gitu. Kadang tuh dosennya tuh sendiri nggak ada informasi gitu, jadi nggak enaknya di situ sih kak. Itu lo mahasiswa. Iya. Iya, kamu belum merasakan kan dek. Selamat untuk besok-besok. Sekarang motivasi untuk teman-teman yang di rumah nih, motivasi mereka untuk mungkin kuliah atau motivasi mereka dalam mau mencari tempat kuliah untuk tes nanti. Silakan Putri dulu bisa ke kamera. Oke, untuk motivasi nih ya buat adik-adik tentunya ya, rancanglah kesuksesan mulai dari dini hari gitu. Terus untuk selanjutnya itu berusahalah bertindak, jangan menunda-nunda lagi, karena yang bersungguh-sungguh itu
pasti akan berhasil nanti di kuliahnya. Kalau Vina sendiri, Kalau untuk aku pesan untuk adik-adik, kalian manfaatkan masa-masa SMA kalian, karena kalau kalian udah keluar dari SMA terus ke jenjang yang ke kuliah, kuliah itu nggak seenak yang kalian biasanya ya. Terus lagi jangan insecure, terutama terus percaya diri, kalian tuh pasti bisa kok. Terus sama lagi belajar, kayak tekunin kalau kalian nanti mau kuliah ke jurusan apa, kalian harus tekunin tuh minat bakat kalian di situ. Jadi kalau kalian udah terjun ke dunia kuliah kalian nggak kaget gitu aja sih Mbak. Yang penting itu jangan gengsi ya, Iya. itu. Iya. Lalu menurut kalian nih, kalian udah maksimal belum sih dalam kalian menjalankan kuliah ini? Kalau aku sendiri belum maksimal. Belum. Kenapa? Belum maksimalnya kayak gimana ya? Kalau masih setengah-setengah udah ada tugas. Iya, masih setengah-setengah. Apalagi kan di pandemi kayak gini ya Mbak ya, kayak hawanya tuh kayak Enak enak berbahagia. banget gitu. Kok ya kalian jangan tiru ya, kayak pakai jilbab tuh kayak kan pas dipanggil Vina, Zoom. iya kayak Vina mana kameranya dinyalakan gitu kan, itu pasti kayak baru cari jilbab buat ngaktifin zoomnya itu. Sebelumnya aku tidur pasti. Ya nggak tidur tapi nggak pakai jilbab kan Oh, gitu. Kurang persiapan gitu aja sih, kayak nggak sesemangat yang pasti tak offline aja gitu. Iya, semoga corona cepat berlalu. Iya, amin. Kamu sendiri gimana? Udah maksimal belum? Belum sih Kak, dikatakan kalau masalah itu belum ya, terutama untuk kita memahami materi-materi. Jadi itu masih ada yang kayak kurang gitu Kak. Soalnya kan via Zoom kita mau tanya ke dosen, tanya ke asisten kelasnya juga kurang maksimal gitu. Interaksi antara kita sama pengajarnya gitu Kak. Paham nggak paham? Iya, paham nggak Kak. Siap sekali sih deh kamu deh. Terima kasih buat waktu yang sudah disediakan kali ini. Ini luar biasa sekali. Saya goodbye buat yang nonton dan